Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-40 dan 41 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang sebelumnya telah diterangkan bahwasanya Nabi Zakaria adalah Nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk menjaga Maryam, yaitu seorang anak perempuan dari istri Imran yang telah dinazarkan oleh ibunya untuk dipersembahkan di Baitul Maqdis. Maryam berada dalam satu mihrab, dalam satu kamar khusus. Nah, yang menjaganya adalah Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menjumpai Maryam, sudah ada makanan yang istimewa di dekat Maryam. Maka Nabi Zakaria pun bertanya, dari mana datangnya ini wahai Maryam? Maryam menjawab, datangnya dari sisi Allah. Mendengar jawaban Maryam, maka segeralah Nabi Zakaria turun, kemudian berada pula di mihrab, yaitu di tempat yang paling hadapan dari masjid. Kemudian Nabi Zakaria salat. Di dalam salatnya Nabi Zakaria berdoa. Tidak lama dari doa yang dipanjatkan, Allah segera menjawab doanya itu dengan mengutus para malaikat supaya menyampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria bahwasanya ia mendapatkan anak, yaitu anaknya bernama Yahya. Dan anak itu adalah anak yang istimewa karena sifat-sifatnya yang baik dan mulia. Nah, apabila mendengar jawaban dari Maryam, maka muncullah keimanan Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria segera berdoa kepada Allah. Kemudian apabila mendengar pula penyampaian dari malaikat, maka bertambah pula keimanan Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu doanya telah diperkenankan. Maka dengan diperkenankannya doa, bertambahlah keimanan Nabi Zakaria. Nah, ketika itu gelora imannya sangat hebat sekali. Maka Nabi Zakaria segera meminta kepada Allah supaya gelora imannya itu ditenangkan dengan tanda-tanda yang akan membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria segera, karena terkejutnya mendengar pemberitahuan dari malaikat bahwasanya akan mendapat anak, maka segera meminta kepada Allah supaya diberikan tanda. Apa tandanya?
akan mendapatkan anak. Maka ayat yang akan kita bahas ini menjelaskan tandanya adalah Nabi Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari dengan manusia. Dan pada masa 3 hari itu Allah memerintahkan Nabi Zakaria untuk berzikir sebanyak-banyaknya dan untuk bertasbih mensucikan Allah di waktu petang dan pagi hari. Jadi ayat ini, yaitu 2 ayat 40 dan 41, masih lagi ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, masih lagi cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Kita berikan judul dalam pembahasan ini adalah Nabi Zakaria minta ketenangan sebab hatinya bergelora karena begitu suka mendengarkan pemberitahuan dari malaikat bahwasanya ia akan mendapatkan anak. Sama seperti kita. Kita kalau diberitahu bahwasanya kita akan mendapatkan satu pemberian yang banyak, umpamanya bonus 4 bulan gaji umpamanya, maka pastilah hati kita itu sangat senang sekali, bergelora hati, disebabkan karena kesenangan. Nah, hati yang bergelora itu ditenangkan dengan berzikir, dengan bersyukur kepada Allah. Itulah yang menjadi bimbingan, menjadi petunjuk kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dan juga sekaligus bimbingan dan petunjuk bagi kita apabila kita mendapatkan pemberian-pemberian yang istimewa dari sisi Allah, maka hati kita pun sama seperti yang dialami oleh Nabi Zakaria. Maka apabila Allah telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Nabi Zakaria, maka bimbingan dan petunjuk tersebut bisa pula lah kita guna pakai dalam kehidupan kita sehari-hari pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Allah berfirman, qala, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li, bagaimana bagiku, gulam, anak, bagaimana bagiku akan mendapatkan anak. Wa qad balaghaniya, dan sesungguhnya telah sampai kepadaku al-kibar, usia tuaku, maknanya aku sudah berusia lanjut. Wa imraati, dan istriku akir, seorang yang mandul, tidak bisa melahirkan. Qala, Allah menjawab, kadzalika Allah, demikianlah Allah, yaf'alu, melakukan ma yasha, apa-apa yang dikehendakinya. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al li ayah, jadikanlah untukku satu tanda yang menunjukkan bahwasanya istriku itu mengandung sehingga aku mendapatkan anak. Qala, Allah pun menjawab, ayatuka, tanda untukmu adalah alla tukalliman nas, kamu tidak akan dapat berbicara dengan manusia, kamu tidak dapat bercakap dengan manusia salasata ayyam, 3 hari, illa ramza, kecuali hanya isyarat saja. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, dan berzikirlah kepada Tuhanmu, katsiran, dengan banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah, bil asyi, di waktu petang, wal ibkar, dan waktu pagi. Kita terjemahkan dari awal ayat. Nabi Zakaria berkata, perkataannya adalah berupa doa, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mendapatkan anak sementara
usia tuaku telah sampai kepadaku, dan istriku pula adalah seorang yang mandul. Allah menjawab, demikianlah Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah untukku satu tanda yang dengan tanda tersebut aku mengetahui bahwasanya istriku mengandung dan aku akan mendapatkan anak. Allah menjawab, dan tanda untukmu adalah kamu tidak akan dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali isyarat saja. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dengan banyak, dan bertasbihlah mensucikannya di waktu petang dan pagi hari. Inilah dia 2 ayat yang kita bahas. Nah, yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwasanya ia akan mendapatkan anak. Kemudian Allah berikan pula tanda kepadanya bahwasanya ia akan mendapatkan anak, yaitu tandanya tidak dapat berbicara selama 3 hari. Yang tanda itu adalah untuk menenangkannya yang sedang terkejut karena mendapatkan pemberian yang luar biasa, yaitu anak di usia tuanya, dan istrinya pula adalah mandul. Allah berikan kepada Nabi Zakaria tanda. Dengan tanda tersebut Nabi Zakaria tenang. Kemudian Allah bimbing pula Nabi Zakaria untuk tenang, yaitu dengan berzikir banyak-banyak dan bertasbih mensucikan Allah. Inilah kandungan ringkas dari 2 ayat. Dan selanjutnya kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari 2 ayat ini. Ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Zakaria alaihissalam, yang menerangkan bahwasanya ia terkejut dengan pemberian Allah, yaitu berupa anak. Dan anak yang diberikan pula adalah anak yang memiliki sifat yang sangat mulia sekali. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam, bagaimana aku akan mendapatkan anak? Bagaimana aku akan mendapatkan anak? Ini bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan dalam Al-Quran banyak tujuannya. Di antara tujuannya adalah untuk menerangkan keheranan atau menerangkan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam ingin tahu. Karena menurut akal fikiran Nabi Zakaria tidak bisa memahami bagaimana akan mendapatkan anak. Bukan Nabi Zakaria tidak yakin Allah mampu memberikan anak. Nabi Zakaria yakin, seorang nabi pasti yakin, tidak akan mungkin ragu-ragu kepada kekuasaan Allah. Yang kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, apapun pasti akan berlaku, karena kekuasaan Allah adalah luas, tidak berbatas. Maka ketika Nabi Zakaria mengatakan bagaimana aku akan mendapatkan anak, bukan karena keraguan-raguan Nabi Zakaria bertanya. Nabi Zakaria bertanya bukan karena tidak yakin, tetapi ingin mengetahui bagaimana akan mendapatkan anak sementara dirinya tua. Apakah Allah akan kembalikan dirinya muda sehingga dapat anak? Ya Allah, bagaimana aku akan mendapatkan anak? Apakah engkau akan mudahkan aku kembali? Kira-kira begitulah makna. Bukan meragukan kekuasaan Allah, tidak, tetapi ingin mengetahui bagaimana cara Allah, bagaimana cara yang Allah lakukan untuknya sehingga ia mendapatkan anak. Ingin mengetahui caranya seperti apa supaya hatinya menjadi lebih tenang. Karena kalau tahu caranya tenang, tapi kalau tak tahu caranya seperti apa ya Allah memberikan anak kepada saya, istri saya mandul, seperti apa Allah memberikan anak kepada saya padahal istri saya tidak bisa melahirkan. Nah, pertanyaan Nabi Zakaria itu adalah
ingin mengetahui bagaimana cara Allah memberikan anak kepadanya, bukan meragukan kekuasaan Allah dalam memberikan anak kepadanya. Nah, karena kita ulang sekali lagi ini supaya jangan salah memahami ayat ini. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan, bagaimana aku akan mendapatkan anak sementara aku sudah berusia tua dan istri pula mandul? Jangan difahami keheranan Nabi Zakaria itu disebabkan karena keraguannya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Tidak. Tetapi pertanyaannya itu adalah untuk menerangkan, ya Allah, beritahukanlah kepadaku bagaimana cara engkau memberikan anak kepadaku. Aku sudah tua, sementara istriku pula mandul. Maka Allah pula menjawab, kadzalika, demikianlah Allahu yaf'alu ma yasha, melakukan apa saja yang dikehendakinya. Wahai Zakaria, bagaimana cara aku memberikan anak kepadamu tak penting, kamu tak perlu tahu. Yang penting adalah aku mampu untuk melakukannya, untuk melakukan apa saja yang aku kehendaki, termasuk memberikan anak kepadamu di saat usiamu sudah tua dan meskipun istrimu mandul. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, ini disebutkan dalam kitab tafsir Zadul Masir, bahwasanya umur Nabi Zakaria itu adalah 120 tahun. 120 tahun. Nah, seperti yang diterangkan dalam ayat sebelum ini, bahwasanya Nabi Zakaria sudah lemah. Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Tuhanku, aku ini sudah lemah tulangku. Wasta'alar ra'su syaiba, dan sudah tumbuh uban di kepalaku. Nah, meskipun sudah tua, apabila Allah menghendaki dapat anak, dapat anak. Nah, makna ayat ini adalah untuk menerangkan bahwasanya Allah Maha Berkuasa. Dan kamu, wahai Zakaria, tak penting bagimu untuk mengetahui bagaimana cara aku memberikan anak kepadamu. Yang penting adalah kamu akan mendapatkan anak dengan kehendak dan kuasaku, maka banyak-banyaklah bersyukur kepadaku dengan mengingatku, dengan banyak berzikir kepadaku. Dan istri Nabi Zakaria pula berumur 98 tahun. 98 tahun. Dan bukan hanya tua, tetapi juga mandul. Bagaimana Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria? Nah, Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria diterangkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Fastajabna lahu, kami perkenankan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya sebagai anak baginya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki rahim istrinya itu. Wa aslahna, aslah dari kata islah. Islah maknanya memperbaiki. Tadinya tak baik. Sebab apa? Sebab mandul. Mandul itu tidak baik karena tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Nah, sekarang setelah kami perbaiki yang tidak baik menjadi baik. Sekarang bisa mengandung, bisa melahirkan. Aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki baginya istrinya. Kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya urutannya tak seperti ini urutannya. Kita lihat urutan ayat ini. Fastajabna lahu, ini yang di surah Al-Anbiya ayat 90. Dan kami perkenankan doanya. Setelah itu, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki istrinya. Semestinya bukan begini urutannya. Urutannya sebenarnya adalah fastajabna lahu, kami perkenankan doanya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki rahim istrinya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak, yaitu Yahya. Urutannya seperti itu sebenarnya, kronologisnya begitu. Doa diperkenankan, rahim istri diperbaiki, anak diberikan. Tapi dalam surah Al-Anbiya itu urutannya, doa diperkenankan, anak diberi. Anak sudah diberi lebih dahulu,
kemudian baru rahim istri diperbaiki. Menunjukkan bahwasanya sebenarnya pemberian anak kepada Nabi Zakaria tidak melalui jalur biasa. Kalau melalui jalur biasa memang seperti itu. Kita ini melalui jalur biasa umpamanya dioperasi istri itu, diperbaiki rahimnya, setelah itu barulah bisa mengandung, setelah mengandung barulah melahirkan. Itu urutan biasa. Tetapi yang Allah tetapkan ke atas istri Nabi Zakaria ini tidak melalui jalur biasa, melalui karunia dari sisinya. Kalau disebut karunia adalah pemberian yang istimewa. Sebenarnya tidak melalui jalur itu pun Allah bisa memberikan anak kepada Nabi Zakaria, kepada istrinya. Umpamanya nanti setelah ini menerangkan tentang Maryam yang juga mengandung dan melahirkan anak, tapi tidak melalui jalur biasa, tidak disentuh oleh laki-laki. Tak ada laki-laki yang menyentuhnya, tiba-tiba mengandung kemudian melahirkan anak. Apa sebab? Sebab anak yang diberikan kepada Maryam adalah karunia, pemberian yang istimewa dari Allah. Ini tujuannya adalah untuk menerangkan kekuasaan Allah yang mutlak. Mutlak maknanya yang luas, tidak ada batasnya, tidak bergantung kepada hukum sebab akibat. Nah, jadi jangan sekali-kali memahami segala sesuatu itu berdasarkan hukum sebab akibat saja. Kalau memahami segala sesuatu hanya berdasarkan hukum sebab akibat, bisa ternodai tauhid kita, bisa tercemari tauhid kita kepada Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dan ingat, hukum sebab akibat itu pun yang memberlakukannya adalah Allah. Ada hukum sebab akibat Allah berlakukan. Jadi ada hukum sebab akibat, ada hukum sebab akibat, tapi Allah tak berlakukan, tak jadi. Suami muda, istri muda, suami bisa jadi sebab untuk membuat menjadikan istrinya mengandung. Istri pula memang sebagai istri yang bukannya mandul bisa melahirkan, tetapi tak dapat anak juga. Apa sebab? Sebab memang Allah belum lagi berkehendak memberlakukan hukum sebab akibat ke atas mereka berdua, sehingga belum juga kunjung mendapatkan anak. Maka yang mesti difahami adalah kekuasaan Allah yang mutlak, yaitu yang luas, tidak berbatas. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mendapatkan anak? Ini menunjukkan keheranan dan minta supaya Allah memberitahukan bagaimana cara mendapatkan anak, bagaimana cara Allah memberikan anak kepadanya. Sementara ia telah berusia tua, wa qad balaganiyal kibar, dan istri pula mandul, wa mraati akir. Qala, Allah menjawab, kadzalikallah, demikianlah Allah, yaf'alu ma yasha, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Nabi Zakaria minta tanda bahwasanya istrinya memang telah mengandung. Qala rabbi, wahai Tuhanku, ij'alli ayah, berikanlah kepadaku satu tanda bahwasanya istriku telah mengandung. Mengapa Nabi Zakaria minta tanda istrinya mengandung? Karena apabila dapat tanda tersebut, bermakna ia lebih cepat mengetahui istrinya itu mengandung. Apa tujuannya supaya dapat lebih cepat mengetahui istri mengandung? Tujuannya adalah semakin cepat mengetahui istri mengandung, semakin cepat bersyukur kepada Allah, semakin hebat bersyukur kepada Allah. Nah, semakin cepat bersyukur, semakin bersungguh-sungguh bersyukur, semakin tenanglah hati itu di dalam menerima karunia Allah yang luar biasa. Allah berikan tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan bahwasanya istri mengandung adalah qala ayatuka, tanda kekuasaan untukmu sebagai istrimu mengandung adalah
kamu tidak bisa berbicara dengan manusia. Itu adalah tanda kekuasaan Allah yang Allah tetapkan ke atasnya, yang menunjukkan istrinya itu telah mengandung. Ini aneh ini. Apa sebab? Sebab biasanya tanda istri mengandung itu pada istri, bukan pada suami. Tanda istri mengandung adalah pada istri. Umpamanya istri itu muntah-muntah, umpamanya. Itu tanda istri mengandung. Tanda istri mengandung, umpamanya istri itu tidak datang haid lagi. Bermakna ini sudah mengandung. Tetapi istri yang mengandung, mulai mengandung, Nabi Zakaria yang tak bisa berbicara. Nah, lihat ini satu keanehan. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nabi Zakaria. Apa sebab? Sebab pemberian-pemberian yang istimewa, Allah ingin juga tanda. Tanda yang Allah beri pun tanda yang istimewa. Nah, tanda yang istimewa yaitu tidak bisa berbicara. Nabi Zakaria sebelumnya bisa berbicara. Bisa. Tetapi apabila menghampiri istrinya dan istrinya sudah mulai mengandung, tiba-tiba saja Nabi Zakaria tak bisa berbicara. Mau berbicara tak bisa. Mau berbicara tak bisa. Karena memang Allah telah menetapkannya untuk tidak bisa berbicara, dan itu adalah tanda kekuasaan Allah untuknya. Di saat ia tidak bisa lagi berbicara, tahulah bahwasanya istri telah mengandung, seperti mana yang Allah beritahukan. Nah, apabila tak bisa lagi bicara dengan manusia kecuali isyarat saja, illa ramza. Ramza rumus. Rumus maknanya tanda-tanda. Rumus itu bahasa Arab yang sudah di Indonesia kan, ramza, rumus. Ramza isyarat saja, yaitu isyarat dengan gerakan mulut, mungkin isyarat dengan mata, mungkin isyarat dengan tangan, tapi mengeluarkan suara tidak. Nah, selama 3 hari Nabi Zakaria tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa berbicara dengan manusia. Nabi Zakaria tahu, ini istri sudah mengandung. Nah, apabila mengetahui istri tengah mengandung dan tidak pula bisa bicara dengan manusia, maka Nabi Zakaria gunakan waktu untuk tidak bisa berbicara dengan manusia untuk sekarang menyebut nama-nama Allah saja. Karena Allah menghendaki, wahai Zakaria, aku ingin di saat 3 hari kamu tidak bisa berbicara dengan manusia, maka jangan kamu bercakap banyak dengan manusia, kecuali isyarat-isyarat saja. Tapi banyaklah kamu bercakap denganku, banyaklah kamu berzikir mengingatku, banyaklah kamu bersama denganku, karena aku sudah hentikan hubunganmu dengan manusia. Dengan kamu tidak bisa bercakap dengan manusia, untuk memberikan peluang kepadamu supaya kamu bersama denganku. Akhirnya karena tidak dapat bercakap dengan manusia, dapatlah peluang sepenuhnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat lagi. Anak dapat, kemudian setelah anak dapat melalui istri yang sudah mengandung, dapat pula bersama dengan Allah sepenuh masa, full time, bukan part time lagi, bukan sebahagian masa, tidak, sepenuh waktu, sepenuh masa dapat berhubungan dengan Allah. Itu adalah nikmat di atas nikmat yang telah dikaruniakan. Allah berfirman, tandanya untukmu bahwasanya istrimu mengandung adalah kamu tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali hanya isyarat saja. Dan pada masa itu wadhkur rabbaka katsiran, dan berzikirlah dengan mengingat Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Berzikir dengan hati, berzikir dengan mulut. Berzikir dengan hati, di dalam hati. Berzikir dengan mulut, dengan menggerakkan bibir atau mengeluarkan suara. Bahkan ada di antara ulama tafsir mengatakan, kalau dengan manusia tak bisa berbicara, tak bisa mengeluarkan suara. Tetapi ketika berzikir, menyebut nama Allah, suara itu keluar. Ketika dengan manusia, suara tak keluar. Ketika menyebut nama Allah, suara keluar.
bagaimana bisa ketika dengan manusia keluar suara tak keluar, ketika dengan Allah suara keluar? Sebab itulah dia tanda kekuasaan Allah untuknya. Allah ingin menerangkan, wahai Zakaria, sesungguhnya yang berkuasa ke atas dirimu bukan kamu. Memang kamu punya lidah, tapi lihat, kamu pun tak punya kuasa dengan lidahmu sendiri. Dengan manusia kamu tidak bisa mengeluarkan suara, tapi denganku kamu bisa mengeluarkan suara. Sebab aku yang membuat lidahmu itu bisa mengeluarkan suara, mulutmu itu bercakap. Aku yang membuatnya. Begitu juga sebenarnya dalam perkara anak. Sebenarnya akulah yang memberikan anak kepada manusia. Maka manusia mesti menyadari, wahai manusia, jangan kamu mengaku bahwasanya kamulah yang berkuasa untuk mendapatkan anak. Nah, karena ada di dalam istilah bahasa Inggris, kata seorang istri kepada suaminya, terima kasih wahai suamiku, engkau telah berikan kepadaku anak. Jadi si istri berterima kasih kepada suaminya karena suaminya telah memberikan kepadanya anak. Suami itu yang memberikan anak kepadanya, atau karena dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak terfikir sebenarnya Allah lah yang memberikan anak kepadanya. Tapi itulah dia, mungkin tidak mengenal Allah, akhirnya mengatakan kepada suaminya bahwasanya terima kasih yang telah memberikan anak kepadaku. Tidak, yang memberikan anak kepada manusia adalah Allah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzakur. Dialah Allah yang menghendaki memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Tengok, laki-laki perempuan pun bukan atas kehendak kita. Ada pasangan tu minta anak perempuan, dapat laki-laki. Kemudian mengandung lagi, minta anak perempuan, laki-laki juga. Ingin anak perempuan lagi, laki-laki juga. 8 anak lahir, ke-8-8-nya laki-laki. Ingin betul anak dapat perempuan, anak perempuan dapat, tapi tak dapat. Karena memang sebenarnya yang memberikan anak kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti difahami. Wadhkur rabbaka katsira, dan ingatlah kepada Tuhanmu banyak-banyaklah ingat kepada Tuhanmu. Nah, dengan mengingat Allah lebih banyak, maka hati pun menjadi tenang. Karena Nabi Zakaria bergelora hatinya karena terkejut dengan pemberian yang istimewa dari Allah, maka ditenangkan hati yang terkejut itu dengan berzikir kepada Allah. Karena Allah menyebutkan bahwasanya berzikir itu bisa menenangkan hati. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Maka untuk menenangkan Nabi Zakaria, Allah perintahkan ia untuk berzikir banyak-banyak. Kalau untuk kita pula pada hari ini, kalau gelisah hati, nah, untuk menenangkannya berzikirlah kepada Allah. Fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau disebut sebanyak-banyaknya, kaitannya dengan bilangan. Sebanyak-banyaknya. Berapa mampu? 100. Lebih banyak lagi kalau bisa. 500. Lebih banyak lagi kalau bisa. 1000. Lebih banyak lagi kalau bisa. Berapa? 5.000, 10.000. Tak terhingga. Kapan disebut banyak? Apabila kita mengulangnya berkali-kali, maka disebut banyak. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Bermakna kalau sebanyak-banyaknya, kalau dapat sepanjang waktu yang tersedia, berzikir. Di waktu berdiri, berzikir. Di waktu duduk, berzikir. Di waktu berbaring, berzikir. Kalau di waktu duduk saja berzikir, tak banyak. Karena nanti pada waktu berdiri tidak berzikir lagi.
Maka orang yang pandai, yang memiliki pemahaman yang mendalam, mereka akan berzikir di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Siapakah ulul albab? Ulul albab adalah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang berzikir kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Perbuatan kita ini salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Ada yang terbang? Tak ada. Manusia antara tiga saja. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Maknanya apa? Dalam setiap keadaan berzikirlah kepada Allah. Kalau dalam setiap keadaan berzikir kepada Allah, maka bermakna telah berzikir dengan banyak. Tapi kalau dalam keadaan tertentu saja berzikir, maka berzikirnya tidak banyak. Dan satu lagi, wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah, mensucikan Allah di waktu petang dan pagi hari. Mengapa petang dan pagi disebut di sini? Kita diperintahkan untuk bertasbih sepanjang masa. Disebutkan petang dan pagi ini adalah tepian hari. Apa tepian hari? Hari itu ada tepinya. Nah, tepi hari adalah petang, yaitu sebelum masuk malam. Kemudian pagi pula adalah apabila malam telah berlalu. Nah, ini tepian malam dan siang. Diperintahkan untuk berzikir di sini karena pada masa ini banyak manusia lalai. Di waktu petang banyak manusia lalai. Di waktu pagi banyak manusia lalai. Pagi hari mungkin karena sibuk pergi berusaha mencari rezeki, nah lupa berzikir. Maka ketika diperintahkan petang dan pagi, maksudnya bukan hanya di petang dan pagi, tengah hari tidak. Tidak. Tengah malam tidak. Tidak. Ini adalah waktu yang memang dianjurkan manusia untuk berzikir. Lebih disebabkan karena itulah dia waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maksudnya bertasbih sepanjang masalah, khususnya di waktu petang dan pagi hari yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bertasbih. Apa makna bertasbih? Kalau berzikir sudah kita tahu, yaitu menyebut nama Allah atau mengingat Allah, berzikir. Membaca Quran, berzikir. Salat, berzikir. Majlis ilmu, berzikir. Apa saja kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir. Nah, kalau bertasbih pula apa maknanya? Bertasbih mengucapkan subhanallah. Bertasbih maknanya mensucikan Allah. Maknanya adalah menjauhkan sifat kurang dari Allah. Menjauhkan sifat kurang dari Allah. Maknanya Allah tidak memiliki sifat kurang. Siapa yang bertasbih dalam perut ikan? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bertasbih, mengucapkan subhanak dalam perut ikan. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaihi wa nada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima kebenaran. Kemudian Nabi Yunus yakin bahwasanya Allah tidak akan menyusahkannya. Kemudian Nabi Yunus menyeru Allah dalam kegelapan. Fi zulumat, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan perut ikan. Karena Nabi Yunus diterkam oleh ikan. Nah, dalam perut ikan itu Nabi Yunus mengagungkan Allah, berzikir, Allah ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang patut diibadati dengan kebenaran melainkan Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Nabi Yunus bertasbih, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Seakan-akan begini maknanya, ya Allah, meskipun hamba sekarang ini dalam perut ikan, kalau ikut hukum akal, hukum kebiasaan, kalau sudah berada dalam perut ikan, tak akan mungkin lagi kembali ke darat. Tapi ya Allah, hamba bertasbih mensucikanmu, menjauhkanmu dari sifat kurang. Apabila Engkau ya Allah jauh dari sifat kurang, meskipun hamba sekarang dalam perut ikan, hamba bisa kembali ke darat ya Allah.
apabila engkau mengembalikan hamba ke darat, sebab engkau ya Allah jauh dari sifat kurang. Subhanak. Itu kira-kira maknanya. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah termasuk ke dalam golongan hamba yang menganiaya diri sendiri. Ini tanda merendahkan diri di hadapan Allah. Selesai saja Nabi Yunus bertasbih di dalam perut ikan, maka Allah pun perintahkan ikan, wahai ikan, kamu hanya sebagai kurungan, dan Nabi Yunus bukanlah sebagai makananmu. Wahai ikan, pergi kamu ke tepi. Maka ikan pun segera ke tepi. Wahai ikan, muntahkan kembali Nabi Yunus ke darat. Maka ikan pun memuntahkan Nabi Yunus ke darat. Fanabadnahu, dan kami lemparkan dia ke darat. Tadi siapa yang memuntahkan? Ikan. Tetapi dalam ayat yang lain Allah menyebutkan fanabadnahu, dan kami lemparkan dia, karena sebenarnya bukan ikan itu sendiri yang memuntahkannya, dengan perintah Allah. Maka ikan pun tunduk dan patuh kepada Allah karena Allah telah memerintahkannya. Maka kembalilah Nabi Yunus ke darat. Nabi Yunus kembali ke darat adalah karena tasbih, karena menjauhkan Allah dari sifat kurang. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin," kalau tidaklah Nabi Yunus termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Kalau tidaklah karena bertasbih. Jadi Nabi Yunus bisa kembali ke darat adalah disebabkan karena tasbih. Karena Allah jauh dari sifat kurang. Dan kamu wahai Zakaria, meskipun kamu sudah tua dan istrimu pula mandul, Allah mampu memberikan anak kepadamu, sebab Allah adalah zat yang jauh dari sifat kurang. Sambih, maka sucikan Allah. Wahai Zakaria, jauhkanlah Allah dari sifat kurang di waktu petang dan pagi hari. Nah, pengajaran pula bagi kita pada hari ini. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, bertasbih, mensucikan Allah yang jauh dari sifat kurang. Insya Allah tidak ada masalah kita yang tidak akan bisa diselesaikan oleh Allah. Dalam pandangan kita berat, ini berat masalah saya ini, tapi bagi Allah mudah. Apa masalah kita? Sakit, Allah akan sembuhkan. Sedih, Allah akan gembirakan. Miskin, Allah akan kayakan. Bodoh, Allah akan pandaikan. Sering lupa, Allah akan ingatkan. Apa masalah kita? Mudah bagi Allah, karena Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu, dan Allah jauh dari sifat kurang. Kita ini karena kita memiliki sifat kekurangan, maka kita menjadi susah karena sifat kekurangan yang ada pada kita. Ini penyakit saya ini bisa sembuh tidak ya? Karena kita yang memikirkannya dengan diri kita yang lemah ini, diri kita yang memiliki kekurangan ini. Barang saya hilang, dah lama hilang, bisa kembali tidak ya? Oh, hutang saya banyak lah, sementara pendapatan saya sedikit, bisa saya lunas tidak ya sampai saya pensiun nanti? Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang memahami sesuatu dengan dirinya yang kurang. Nah, begitulah bahasa yang dia keluarkan. Tetapi kalau dia memahami Allah yang jauh dari sifat kurang, insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Maka hidupnya pun menjadi tenang. Kita tanya hari ini bagaimana kabar Pak? Insya Allah, alhamdulillah, tenang. Bagaimana perdagangan? Baik. Besok tanya lagi, bagaimana sekarang? Baik. Tanya lagi, baik. Setiap hari kita tanya, baik. Meskipun dia punya masalah, dia tetap jawab baik. Tapi yang satu lagi tak mengenal Allah. Bagaimana hari ini? Oh, susah lah. Besok kita tanya, susah, tak pernah senang.
Apa sebab? Sebab dia memahami dengan dirinya yang memiliki sifat kekurangan, maka akan susah berkepanjangan. Kapannya menikmati hidup kalau susah setiap hari? Padahal badannya sehat, hartanya cukup, tak ada masalah apa sebenarnya. Tetapi karena dia melihat kekurangan yang ada padanya, kemudian dia memahami bahwasanya dialah yang menjalani hidup dengan kekurangan yang ada padanya, maka susahlah selama-lamanya. Orang yang seperti ini, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya membawa kesengsaraan bagi hidupnya. Nabi Zakaria tenang. Sudah tua, tetap tenang. Istri mandul, tetap tenang. Putus asa dalam berdoa? Tidak. Karena berdoa kepada yang maha berkuasa. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Wahai Tuhanku, aku tak pernah kecewa, putus asa dalam berdoa kepadamu, sebab Engkau ya Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah kepadaku anak dari sisimu ya Allah, anak yang baik. Datang malaikat, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Datanglah malaikat menyerunya, ketika itu ia berdiri dalam keadaan salat. Wahai Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira untukmu, kamu dapat anak, yaitu namanya Yahya. Allah, hebat sekali. Inilah dia hakikat hidup di alam semesta ini, yaitu alam semesta ini Allah yang menciptakan, termasuk diri kita. Alam semesta ini Allah yang mengaturkan dan menguruskannya. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia berhasil mengembalikan kehidupan di alam semesta ini kepada Allah, termasuk yang ia jalani, maka tenanglah ia menjalani hidup. Tidak ada lagi kegelisahan, tak perlu lagi ada tekanan-tekanan. Ingat, pada hari ini banyak manusia yang tertekan jiwanya, stres, tertekan jiwa, akhirnya hilang pertimbangan akal, emosinya bergelora, keinginan-keinginan banyak tak tercapai, akhirnya menjadi sedih, menjadi murung, tidak lagi bersemangat dalam menjalani hidup, akhirnya goncang goyang. Apabila goncang goyang, maka mungkin juga fikirannya pun tidak menentu, jiwanya pula berubah, akhirnya ada penyakit pada hari ini namanya skizofrenia, penyakit skizof, yaitu gangguan jiwa. Sebelumnya tak ada masalah apa, tapi sekarang mengapa jiwanya terganggu? Disebabkan karena tidak mengenali hakikat hidup yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, kita akan lebih mudah menjalani hidup ini. Pengajaran Nabi Zakaria alaihissalam melalui kisah yang telah disampaikan kepada kita, mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi hidup kita, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.